Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah dan juga Al-Ustadz Adi Sucipto tentunya. Dan tema kita masih mengenai ibu madrasah pertama di rumah. Nah, kita kembali membuka segmen pertanyaan. Kami silakan untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nabah. Silakan Ibu. Yang di belakang mungkin. Ada tidak? Oke, sudah habis pertanyaannya. Waduh, bagaimana ini ibu-ibu Majelis Taklim An-Nabah? Oke, di luar tema juga boleh nggak apa-apa? Oke, nah mungkin sembari memancing pertanyaan nih Pak Ustadz ya kan, sembari memancing pertanyaan. Nah kalau semisalnya nih, ini masih tadi yang anaknya tadi nih, yang anaknya melenceng ini, ibunya atau orang tuanya ini akan mendapatkan dosa nggak sih nantinya Pak Ustadz? Semisalnya anaknya itu sudah diajarkan yang benar, sudah diajarkan yang betul ternyata, tapi anaknya tetap melenceng. Ini orang tuanya akan mendapatkan dosa juga nggak sih Pak Ustadz? Silakan. Ya, selama amar ma'ruf itu berjalan, maka setiap orang itu akan aman. Maksudnya seperti ini. Amar ma'ruf, dia menyuruh, memerintahkan dan menghimbau anaknya dengan amal-amal kebaikan ya, dengan hal-hal yang baik, yang soleh. Kemudian tidak hanya sebatas itu saja, ketika anak tadi tidak mengindahkan atau anak tersebut justru melenceng, maka nahi mungkarnya berlaku atau tidak begitu. Nah, kalau seorang ibu atau seorang orang tua, ayah melihat anak yang melakukan sesuatu hal yang tidak baik, maka disitulah dituntut kita orang tua untuk mencegahnya atau melarangnya gitu. Kadang-kadang kita begini Bunda, kita pintar nyuruh anak ya, tetapi melarang anak itu nggak pintar gitu ya. Jadi kalau untuk nyuruh anak silakan, tapi ketika anak melenceng dia nggak berani, enggan, segan gitu ya. Nah justru ketika amar ma'ruf itu harus berbarengan dengan nahi mungkar tadi. Nah selama kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak kita, maka selama itu juga kita terlepas daripada tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosanya ditanggung masing-masing nih. Ditanggung masing-masing. Kewajiban seorang tua sudah gitu ya, kembali kepada anak itu sendiri ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang sampai memang sesuai kemampuannya. Tapi ada katanya gini Pak Ustadz, misalnya nanti di neraka atau di surga nanti, orang tua bisa tertahan kalau anaknya melakukan kesalahan di dunia. Nanti misalnya ada pertanggungjawaban untuk orang tua, itu seperti apa? Benar atau tidak Pak Ustadz? Ya, kisah itu ya, kisah dalam riwayat disebutkan seorang bapak ya atau seorang orang tuanya ketika ingin masuk ke dalam sorga, kemudian dipanggil sama malaikat ya. Pas ketika orang tuanya tadi masuk sorga, dipanggil sama malaikat. Kenapa dipanggil? Karena anaknya nuntut, ya, anaknya di neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Ya, karena orang tua saya nggak pernah ngajarin sholat gitu, ngingatin saya kepada kebaikan. Orang tua mau ngapain apa? Sibuk dengan urusan ibadahnya sendiri. Kami dicuekin gitu. Wah, kemudian balas dendam sang anak nih. Kemudian sang orang tua yang tadi ingin melenggang masuk surga, dipanggil sama malaikat. Tunggu, gitu. Betul itu anakmu, betul. Kau kasih pendidikan tidak, kau ajarkan tidak, ya kau didik tidak. Udah, akhirnya udah ceng. Ganti, udah masuk ke dalam surga anaknya, sang bapaknya masuk ke dalam neraka, dan itu bisa terjadi. Nah, maka ini peran kita sebenarnya, pasti setiap orang tua itu punya hak dan juga kewajiban. Kewajiban itu harus ditunaikan gitu. Luar biasa itu dia. Baik, silakan ibu-ibu pertanyaannya. Ayo. Umi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari Majelis Taklim An-Nabah. Yang ingin saya tanyakan, kan saking mulianya perempuan tadi kan kita kalau sudah menjalankan yang 4 kewajiban tadi, boleh kita masuk
surga lewat pintu mana saja. Iya. Tapi berkenan dengan pertanyaan Ibu Dian tadi, Iya. kalau suaminya ya salah lah melenceng kayak gitu kan kita tidak wajib menghormatinya, mentaatinya. Berarti kita gagal satu. Iya. Masuk surganya gimana tuh, Ustadz? Iya. Itu saja. Itu silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda, taat itu ya selama kita taat kepada hal-hal yang positif, itu kita sudah jalankan itu semuanya. Perkara nanti di akhirat Bunda, itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu dia bisa masuk surga, tapi dia harus mempertanggungjawabkan dulu seorang pemimpin ya, kepemimpinannya gitu. Kalau dia bisa berhasil mempertanggungjawabkan kepemimpinannya sebagai keluarga, maka dia boleh masuk ke dalam surga. Tapi istri tidak. Oh, Nah, beda sama beda laki-laki. dengan laki-laki. Istri tidak. Ketika istri sudah berupaya untuk taat kepada suami, kemudian dia juga menjaga kehormatan dirinya, puasa juga alhamdulillah, sholat apalagi ya monggo langsung gitu. Oh, gitu. Tanpa harus minta persetujuan dulu bagaimana amanahnya yang sesungguhnya gitu. Maka kalau bedanya sama seorang suami. Jadi suami itu suami itu adalah pemimpin ya bagi perempuan gitu. Jadi laki-laki sangat dituntut menjadi seorang yang bisa mengayomi, membimbing dan juga menjaga keluarganya tadi. Termasuk adalah mendidik sang istrinya tadi. Oke, jadi berarti kalau laki-laki itu ada tanggung jawabnya dulu ya Pak Ustadz Dulu, ya. Itu karena kepemimpinannya, tapi kalau Ya. perempuan tidak. Tidak ada. Oke, gitu. Jadi boleh silakan melenggang langsung ke Dari pintu mana saja yang ya, masuk dari pintu silakan. mana saja. Kalau sudah 4 itu terpenuhi. Ya. Ya. Makanya Bang Fahmi ini yang membuat saya cemburu dengan perempuan. Oh, Ya. gitu. Perempuan melenggang gitu saja, Ya. enak. Cukup 4 hal. Kita, Ya, Masya kita Allah. banyak sekali ya Pak Ustadz ya. Luar biasa. Nah, baik, ada lagi yang bertanya mungkin silakan ibu-ibu. Ya. Assalamualaikum. Hari ini bahagia jadi perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan masalah imam. Ya. Nah, imam kita. Nah, itu kan imam kita memang harus istilahnya kalau sholat mesti jadi imam dari 5 waktu. Ya. Nah, tapi kalau imam kita sibuk, kadang-kadang cuma subuh yang jadi imam kita. Nah, itu kadang-kadang nak bertanya Pak Ustadz, Mah, katanya seorang imam itu harus ngimamin terus. Nah, tapi karena kesibukan yang imam, katanya kan, cuman subuh, itu bagaimana Mah? Nah, itu Pak Ustadz yang harus saya jawabkan anak itu apa? Itulah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, luar biasa. Oh. Jangan dijawab Pak Ustadz, kita iklan dulu ya. Baik pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bungkul.